26 Oktober 1928 yang menyatakan satu tanah, satu bangsa dan satu bahasa. Itu indikasinya. Kemudian menyatakan merdeka pada 17 Agustus 45 dan membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan sejarah tersebut, kita bisa katakan bahwa NKRI itu bangsanya dulu terlahir, baru negara terbentuk kemudian. Secara struktur bangunan, bangsa sebagai fondasi dan negara sebagai bangunan. Seperti ini mungkin gambarnya. Nah, struktur NKRI yang ada di sini ini berbeda dan cuma satu-satunya di dunia. Cuma satu-satunya, nggak ada. Jadi kita nggak bisa meniru teori apapun, apalagi bicara Pancasila, nggak bisa meniru menyantur teori apapun dari luar. Kita bukan bangsa Belanda yang pencontek. Bangsa kita bangsa yang punya pemikiran, punya konsep, kalau kata Bung Karno. Pancasila diberikan kepada Indonesia dan kepada dunia sampai ditawarkan PBB. Boleh dipakai seluruh bangsa di dunia. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu struktur yang dibangun, misalnya Amerika membangun United States of America pada 4 Juli 1776 dengan kepentingan kan, bukan kehendak untuk mengangkat harkat martabat hidup rakyat Indonesia. Nah, di sini mungkin saya boleh ke itu untuk menjelaskan ini agak sedikit sulit mungkin Pak, gitu karena waktunya sangat terbatas. Boleh silakan. Oh, pakai ini apa? Oh, silakan. Nulis. Silakan. Enggak perlu Pak. Jadi yang saya akan ceritakan mungkin bicara dimensi. Karena saya bicara lumbung kan, yang saya buletin di situ atau ditebalin itu bicara dimensi Pancasila. Di mana kita dari kemarin saya tidak mendengar strategi pembudayaan itu seperti apa dari pemateri ataupun dari penanya ya, fasilitator yang kemarin. Saya tidak mendengar itu. Jadi banyak perspektif penafsiran masing-masing tentang Pancasila tidak standar. Misalnya saya gambarkan ini, garis yang di situ, seperti halnya yang kita pelajari mungkin dari zaman SMP Bu ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter dan seterusnya. Ini pun sama seharusnya terbangun. Kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana Pancasila dimatematika. Ini saya dan kawan-kawan saya di Puslaksus, saya siswa dari Puslaksus Peta, Pusat Latihan Kepemimpinan Khusus Pejuang Tanpa Akhir. Di sini kita mengkaji tentang Pancasila itu di bidang budaya. Saya singkat saja di sini. Kemudian hukum, aturan dasar, kemudian sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Sehingga yang kita tahu kurangnya apa sih? Standar nilai politik sekarang kita pakai apa Pak? Demokrasi. Sedangkan yang di sini kita tahu masing-masing kan musyawarah untuk mufakat. Dan mufakat itu adalah standar nilai sosial di bangsa kita. Mungkin nanti ada kutipan dari Bung Karno yang terakhir. Nah, standar nilai budaya yang distandarkan oleh Pancasila itu apa? Kreativisme. Ini berkaitan sama sila pertama khususnya, yang berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kan punya sifat atau peran fungsi Pancasila itu sebagai sarana untuk menegakkan cita-cita bangsa, membangun negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Itu peran fungsi Pancasila. Kemudian Pancasila berfungsi sebagai falsafah yang biasa kita kenal sikap keberpihakan kita terhadap isi dalam sila itu. Ada sikap berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, menjaga persatuan, berpihak kepada rakyat yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan keberpihakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga yang terbangun Pancasila ini akan membangun dimensi atau ukuran. Sehingga kita tidak berdebat di wilayah apa sih perspektif saya tentang Pancasila. Masih bingung, gak ada standarnya. Kilometer berapa meter ukurannya. Jadi nggak ada ukuran pasti. Padahal Bung Karno itu adalah seorang engineer. Dia pasti berpikir tentang
pastinya gimana sih, pendekatan ilmuasnya kayak gimana sih? Walaupun dari pasti gue. Hukumnya apa? Gotong royong. Yang diucapkan oleh Bung Karno pada 1 Juni itu bisa diperas Pancasila ini menjadi Ekasila atau apa? Menjadi Trisila atau kalau kebanyakan Ekasila, yaitu gotong royong. 1 menit lagi Mas. Sehingga lumbung sebenarnya belum nggak cukup kan? Lumbung dan STK itu saya singkat sistem tanah Anda. Sehingga lumbung saya jelaskan lagi di sini karena 1 menit lagi. Secara definisi, lumbung adalah suatu tempat untuk menyimpan aset rakyat yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Di mana Soekarno berkata di dalam buku kumpulan pidato, Undang-Undang Dasar 45 adalah asli cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak zaman purbakala berdasarkan sistem pemerintahan pada musyawarah mufakat. Yang ini yang ada di dalam lumbung kegiatannya nantinya. Karena saya tidak bisa jelaskan secara detail, saya kutip ini dan silakan baca. Yang dimana sekali lagi yang saya tekankan di sini, bicara Pancasila, bicara Indonesia, di mana strukturnya bangsa dulu terakhir baru negara tertentu kemudian. Itu yang menjadi kajian itu bersama. Nanti di luar. Terima kasih. Terima kasih kedua. Gagasan menarik, tetapi kita sudah sepakat maksimal 7 menit di ruangan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.